Jadi jangan dikira nanti Bapak di alam barzakh itu langsung tidur, enggak. Di alam barzakh pun masih nengok-nengok. Gimana ya supaya saya makomnya tambah tinggi? Ini dalilnya ada. Coba buka misalnya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Mi'raj Isra, apa kata beliau? Aku melihat kepada kuburan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat ke kuburan Nabi Musa. Nabi mandang kubur, yang kelihatan bukan batu nisan. Apa yang kelihatan sama Nabi? Roh yang ada di dalamnya. Ngapain jiwa dan rohnya Nabi Musa? Kata beliau, sholli. Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Ini hadis Sahih Bukhari, Pak. Yusolli fi qabri. Ya. Nabi Musa sholat di dalam kubur. Saya mau tanya nih Bapak sarmakan Allah, Nabi Musa kalau sholat dalam kubur itu cari pahala atau cari supaya makomnya naik, ma'rifatnya naik? Cari pahala nggak? Emang masih berlaku pahala? Kan kullu ya, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika anak Adam meninggal, maka semua amalan dia terhenti, nggak bisa lagi, Pak. Terus sholat apa itu? Maka Syekh Al-Habib Zain itu di kitabnya Bahjatul Talibin mengatakan, ibadahnya orang-orang yang sudah dimasuk ke alam kuburan itu bukan ibadah mencari pahala. Mencari pahala itu menggugurkan kewajiban, disebut dengan taklif. Tanya ke ustadz di sini yang ngajarin fikih, apa arti taklif? Taklif itu beban. Cari pahala udah, gugurin kewajiban. Nah ini Nabi Musa dan roh-roh suci sholat di alam kubur, bukan di kubur, di alam kubur. Itu supaya makomnya naik. Makanya Nabi Musa ditaruh di langit ke-6 saat Mi'raj. Kok bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Karena beliau selalu melakukan latihan rohani di alam barzakh. Nah, ini pelajaran besar bagi kita Bapak Saudara makan Allah. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai persoalan. Persoalannya dengan tubuh ini selesai, tapi dengan jiwanya belum selesai. Tolong dibagi ya. Ada tubuh ini, jasad, ada jiwa, ada akal, ada ruh. Coba diulang, Pak. Satu, jasad nih yang butuhnya makan, butuhnya tidur, butuhnya syahwat. Nah, ini deh tubuh ini. Yang kedua, jiwa. Yang ego kan di situ, Pak. Nggak mau dengerin orang, maunya didengerin terus. Iya kan? Nggak mau diceramain orang, mau ceramain terus. Nah, ini untuk saya ngomong, Pak. Karena saya banyak ceramah. Nafsiyah itu apa? Ngerasa dirinya lebih dari orang. Mandang orang, wah itu nggak ada apa-apanya, gue lebih gitu. Ada perasaan begitu. Nah itu nafsiyah namanya. Ya. Merasa ibadah orang samping nggak bener. Nah ini nafsiyahnya main tuh. Jadi juri lagi sholat. Nah, hati-hati, Pak. Imamnya bagus, wih bagus. Imamnya jelek, langsung protes. Ya. Nanti pengurus yang dijajalin sama mereka ya. Itu imam apaan, ganti. Ya. Itu banyak yang begitu, Pak. Nah, nafsiyahnya main. Nafsiyahnya main. Jadi ini nafsiyah yang kita sebut jiwa. Jiwa inilah sentral dari hidup kita di sini, di bumi ini. Tapi jiwa ini punya perangkat yang menghubungkan dengan kolbu, namanya akal. Akal ini bertahan, Pak. Nanti ketika kita meninggal, akal ini dikembalikan ke kolbu. Nah, kolbu itulah nanti yang menjawab. Masuk ke dalam kubur, ini berulang-ulang kita sampaikan di banyak tempat. Pertanyaannya apa? Masuk kubur. Kamu S1 apa S2? Gitu gak? Sholatmu 1000 rakaat, kamu tahajud, begitu gak? Ada pertanyaan gitu gak, Pak? Nggak ada. Pertanyaan mungkar nakir apa? Mau imam masjid yang masuk kubur,
mau jamaah yang masuk kubur, mau preman, mau siapa, masuk kubur pertanyaannya sama. Man Rabb buka.